Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya mahasiswa yang kami banggakan, yang saya banggakan, mahasiswa administrasi pemerintahan. Ya hari ini ya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati dan kita jejaki ya di minggu kemarin. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan smart city dan e-government. Mahasiswa yang saya banggakan, ya tentu saja kita harus ingat kembali ya apa yang telah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa output dari penggunaan e-government itu adalah pelayanan publik. Nah, saudara sekalian, salah satu ya bentuk pelayanan publik yang terintegrasi ya adalah smart city atau kota cerdas. Ya, jadi bagaimana smart city itu adalah membangun daya saing daerah ya melalui penggunaan ya TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita akan bahas bagaimana ya melangkah atau mendesain smart city ya, tentu saja dengan menggunakan e-government. Bagaimana membangun kesiapan menjadi smart city? Nah, tentu saja di sini ya perlu kolaborasi dari semua stakeholder ya, bagaimana menyatukan ya visi misi membangun smart city. Ya, dapat kita lihat misalnya dalam tayangan ya, bagaimana di sini ada digital infrastruktur ya. Jadi infrastruktur yang sudah berbasis digitalnya sudah siap. Ya, tentu juga bagaimana dari kesiapan masyarakat. Ya, kultur, tradisi, ya, kemudian inovasi, interaksi. Nah, ini sebagai ya pilar kesiapan masyarakatnya bagaimana. Kemudian tentu saja ditunjang dengan kesiapan regulasi. Ya, ada mediator ya tadi kesiapan masyarakat, ada drivernya ya untuk kesiapan regulasi, dan sebagai pondasi tentu saja di sini ada nature, resources ya, life dan ekosistem atau disebut dengan enabler. Nah ya, di sini bagaimana ada smart people ya, smart people ini dalam konteks government ya. Nah itulah ya sebagai pilar atau sistem ya bagaimana membangun kesiapan menjadi smart city. Nah, kota-kota di dunia saudara sekalian sudah ya move ke smart city. Ya, ada contohnya di sini ya, tentu saja ya kalau di Asia Tenggara yang menduduki SPBE tertinggi atau e-government tertinggi adalah Singapura ya, sudah menggunakan smart city. Kita bergeser misalnya ke Eropa,
ya ada Inggris, ya di London, kemudian New York, Melbourne. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, kita juga sudah ya di Indonesia di kota-kota yang strategis dan besar sudah. Contohnya Kota Bandung ya sudah menggunakan smart city. Kemudian Kabupaten Bogor, ya, Kabupaten Sumedang. Nah ini ya, tapi bagaimana prosesnya bahwa smart city ini memang dibentuk untuk pelayanan publik. Nah, kemudian apa manfaat smart city? Ya tentu saja ya kita melihat dari bagaimana ya bentuk dari smart city ini menunjang good governance. Ya, ada government, society, dan bisnis atau swasta. Ya, kalau government ya di sini ya bisa smart government, ya, kemudian city branding, attraction tourism, ya, new source of income atau VAD. Ya, kalau bisnis, nah, bisnis kan banyak, ya. Ada new source of values, improved economic profit, ya, new types of customer and market, atau new business opportunities. Ya, kalau society, ya ada smarter, easier, ya, wealthier, safer, ya, sustainable, dan lain sebagainya. Nah ini ya bagaimana manfaat dari smart city. Nah tentu saja ya mahasiswa yang saya banggakan bahwa untuk membangun smart city ini ada komponen dasar yang membentuk smart city. Kalau nggak salah ada 6 ya bagaimana membentuk dari smart city ini. Komponen yang pertama ya dalam proses pembentukan smart city tentu saja adalah smart environment, ya, yaitu apa? Ya, jadi pemanfaatan teknologi informasi ya dalam meningkatkan suatu kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah. Ya, jadi bagaimana ya wilayah tersebut sudah menggunakan TI ya atau teknologi informasi. Nah, ini ya tentu saja menjadi tantangan bagi setiap daerah yang akan membentuk ya bagaimana fondasinya dari komponen smart city. Ya, yang pertama itu adalah smart environment. Yang kedua adalah smart economy. Ya, jadi smart economy itulah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya yang produktif dan berdaya saing. Nah, ini ya tentu saja bahwa bagaimanapun juga ya sosial ekonomi ini ya sangat menunjang terhadap semua komponen dalam proses pembentukan smart city. Ya. Komponen yang ketiga
ya adalah smart governance. Nah, ini ya, smart governance ini adalah bagaimana ya pemerintah atau ability, kemampuan pemerintah untuk memanage, mengelola, mengendalikan, tentu saja dengan menggunakan teknologi informasi ya dalam pengembangan dan penerapan menuju smart city. Ya, smart environment, smart economy, smart governance. Nah, ya. Keempat adalah smart branding. Nah, ini ya dalam smart branding ini bagaimana adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkenalkan potensi daerah. Ya, jadi potensi daerah itu ya publikasikan ya atau dipromosikan dengan menggunakan informasi ya teknologi informasi. Ya. Aspek yang kelima atau komponen kelima adalah smart people. Nah, kalau smart people ini adalah pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas manusia ya dari segi knowledge ya, pengetahuan dan keterampilannya ya. Jadi bagaimana bahwa masyarakat ya sudah terbangun ya secara kultur dan terbangun secara pengetahuan, kultur, keterampilan tentang ya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk ya tentu saja ya bagaimana untuk pelayanan publik yang mereka akses ya. Yang terakhir, yang keenam adalah smart living. Nah, ya, smart living ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola ya sumber daya alam secara smart, ya cerdas, sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Nah, ini ya bagaimana kalau smart living ini pemerintah itu membangun semua pengelolaan sumber daya itu menggunakan teknologi informasi ya. Jadi bagaimana misalnya masalah sampah. Nah, nanti masalah sampah itu dikelola ya dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, ini salah satu bentuk dari smart living. Bagaimana misalnya transportasi publik ya dikelola dengan teknologi informasi ya. Jadi komponennya itu ada smart environment kesatu, yang kedua adalah smart economy ya, ketiga smart governance, keempat smart branding, kelima adalah smart people, dan yang terakhir keenam adalah smart living. Itulah komponen dari smart city. Mahasiswa yang saya banggakan, tadi kita sudah mengenal 6 aspek dalam komponen dari smart city. Nah, kita sekarang akan melihat ya bagaimana ekosistem dari smart city. Ya, menuju 100 smart city ya di Kota Bandung, kalau ini salah satu contohnya adalah ya ada 4 irisan ya dari para pengampu kepentingan. Yang pertama tentu saja adalah pemerintah ya, government ya, yang berfungsi sebagai apa? Ada pemangku dan pelaksanaan kebijakan ya yang berhubungan dengan smart city. Kemudian tentu saja pemerintah daerah. Contohnya adalah di sini ya Kominfo sebagai pemerintah pusat, di sini ada Kementerian Dalam Negeri, ya kemudian ada Kemenpanwa, ya Kemenpan dan RB, ada Kementerian PPN dan Bappenas. Ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa ya, contohnya misalnya kebijakan yang ada di kota-kota atau kabupaten. Yang kedua adalah teknologi partner, ya, atau industri partner. Ya, berfungsi sebagai apa? Penyedia solusi tentunya ya, hardware, software, infrastruktur solusi. Contohnya ya ada misalnya Telkomsel, Indosat, Yanek dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah media partner. Nah, kalau media partner ini ya berfungsi sebagai penyedia ya atau bagaimana sebagai
media promosi, ya. Ada media online, ya, seperti Kompas Gramedia, kemudian media-media TV-TV nasional, ya, ataupun misalnya startup lain yang bisa berfungsi sebagai penyedia konten atau promosi. Dan yang terakhir adalah asosiasi, komunitas, akademisi atau konsultan, ya. Nah, ya, yang berfungsi sebagai apa ya? Ini ya, memberikan misalnya masukan-masukan, memberikan kajian-kajian bagaimana ya smart city yang cocok untuk daerah tersebut diadopsi. Ya, ya contohnya akademisi ya tentu saja ada di Jawa Barat mungkin ada Unpad, UPI, ITB, ya, kemudian UI. Nah, ya, kemudian misalnya untuk developer ya, misalnya di sini ada IKTI, ABJI, ya, atau Watiknas, ya, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Nah, itu saja mungkin ya untuk segmen hari ini kita membahas sedikit ya tentang smart city dan e-government. Semoga mendapatkan apa yang saya sampaikan ya, memberikan pengetahuan Anda mahasiswa pemerintahan tentang bagaimana membentuk dan mengelola smart city. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain waktu ya, di segmen lain. Tetap semangat ya, tetap berinovasi ya, dan tetap menjadikan kita sebagai ahli dari e-government. Tentu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.